Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masyarakat Ikhlas, Orga Taman Sari Persada kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan di subuh hari ini kembali kita bermajelis dalam rangka bertalabul ilmi, kajian rutin akhir pekan secara online. Taib. Para pendengar dimanapun Anda berada, barakallahu fikum, dan kepada al-ustadz falyatafaddal alaihi mashkura. Kita bisa lebih dari ini lagi untuk kembali semula agar Allah Subhanahu wa taala hilangkan wabah corona dari negeri yang kita cintai ini dan negeri-negeri lain di seluruh dunia, khususnya di tempat yang kita adakan ini. Karena dengan inilah menjadi satu hikmah yang besar sebagai upaya dan usaha tetap kita menjaga ukhuwah, tali persaudaraan dan rasa berteman dimanapun kita berada. Sehingga di dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita pusatkan perhatian kita pada satu tema yang sudah saya siapkan di pertemuan kali ini, yaitu teman bergaul merupakan cermin diri seseorang. Ini diambil dari sebuah hadis yang dinukil dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabiyun jalil, yaitu an Zuhair bin Muhammad an Musa, dari Zuhair bin Muhammad dari Musa bin Wardan an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang Allah telah meridainya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu ala dini khalilihi adalah mengikuti atau tergantung atau juga atas daripada agama khalil, yaitu kawannya. Oleh sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyandur ahadukum may yukhalil, hendaknya kita perhatikan seorang di antara kalian, may yukhalil, siapa yang hendak kita kawani. Karena kawan itu merupakan cerminan bagi kita. Kalau kawan kita baik, kita akan menjadi baik. Kalau jadi bagus. Kalau kawan kita agamanya rusak, maka kita pun akan menjadi rusak. Dan kita mesti memahami tentang maksud hadis ini. Dan kita sendiri harus lebih sangat beragama. Ini hadis sungguh sangat menakjubkan, siyaqul kalam, susunan kalimat, redaksinya memberikan pemahaman yang sangat dalam. Sekalipun kawan kita tidak baik, namun kita orang yang baik, maka jangan kita mengikuti dia untuk tidak baik. Justru dia mengikuti kita dengan kebaikan
yang kita dapati dari sejumlah kebaikan. Apakah istri kita, apakah orang tua kita, apakah saudara kita, apakah teman kita, apakah orang yang menjadi tanggungan kita, usahakan minimal kita orang yang menjadi baik dalam beragama. Niscaya kita akan membawa dia kepada satu kebaikan. Dan kalaupun kita akan berkawan dengan seorang yang kita akan kawani, ya kita lihat agama orang tersebut. Kalau agamanya baik, kata Nabi, maka kita akan membawa baik. Biasanya orang yang agamanya baik, dia akan berkata yang baik, berpikir yang baik, memutuskan yang baik, menceritakan yang baik, dan mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Dan kita sudah punya basic dari yang baik. Kita punya filter yang baik. Mana filter kita? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Kita telaah, kita telusuri apa yang diucapkan, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, apa yang kita pergauli. Selama ada ikutan dari Al-Quran, ada ikutan dari As-Sunnah dan ijma' para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, niscaya kita akan selamat dunia sampai negeri akhirat. Karena itu cerminan kita. Sampai-sampai Nabi SAW sabdakan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perintah. Lan tadillu, tidak akan menyesatkan kalian. Ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh pada keduanya. Mana keduanya? Yaitu kitabullah wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh bertamasuk kepada dua sumber tersebut, karena ini merupakan kalamullah, perkataan Allah, dan juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perbuatannya yang tidak akan menyesatkan diri kita, tidak menyesatkan keluarga kita, tidak menyesatkan masyarakat kita, bangsa serta negeri yang kita cintai ini. Apapun keadaannya, kalau kita betul-betul menjadikan din agama sebagai cerminan, lebih-lebih kita berkawan, lebih-lebih kita beristri, sampai Nabi SAW sabdakan, tunkahul mar'atu li arba'in, nikahilah oleh kalian perempuan itu li arba'in, karena 4, karena dia akan menjadi teman hidup kita. Ya, yang pertama lima liha, yaitu karena kekayaannya. Yang kedua wali jamaliha, karena kecantikannya. Yang ketiga wali hasabiha, karena keturunannya. Yang keempat kata Nabi SAW apa? Wali diniha, yaitu karena agamanya. Kalau soal kaya, harta bisa dicari. Kalau soal cantik, relatif. Kalau soal keturunan, bisa diperbaiki. Minimal, kata Nabi SAW, agama. Maka Nabi katakan apa? Fadfar bidzatid din. Nabi tekankan, ya, paling tidak adalah ada agama, basic agama yang kuat. Taribat siyadaka, niscaya tidak binasa kekuasaanmu. Karena orang beragama itu enak. Orang beragama itu enak. Bangun tidur, dia tunaikan agama. Mana agama yang dia tunaikan dalam ketika ia bangun dari tidur? Ia membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Kata Nabi SAW, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dia minta perlindungan kepada Allah. Dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, sesudah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah
tempat kembali kita. Ini orang beragama, hidupnya karena agama dan matinya pun karena agama. Sampai dia bangun dan tidur pun agama yang diutamain, bukan yang lain-lain. Maka itu kita harus bergaul dengan orang yang beragama. Kita usahakan, upayakan teman hidup kita, diantaranya istri yang selalu terus-menerus menemani kita, ya, di saat kita di rumah, ya berusaha untuk dia mengerti agama, berjalan di atas agama. Setelah kita beragama dengan agama kita yang kuat, karena Nabi mengatakan fadfar bidzatiddin, nikahilah perempuan oleh kalian karena agama. Taribat yadaka, niscaya tidak binasa kekuasaanmu. Engkau tidak binasa, dia pun yang dikuasaikan tidak binasa, selamat. Makanya Allah katakan agama itu apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati meninggalkan dunia yang fana ini kecuali mati dalam keadaan Islam. Islam itu orangnya, ya, muslim adalah agamanya. Adapun ilmunya adalah Al-Quran serta hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang beragama ya wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu bukan sunnah, tetapi wajib. Sampai Nabi sabdakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ini menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, bukan sunnah, wajib Nabi katakan. Ya, bagaimanapun keadaannya kita wajib menuntut ilmu. Karena ilmu, orang yang mempunyai ilmu, ikhwani fiddin, azani Allah, rahimani wa rahimakumullah, dia akan dijaga oleh ilmu. Dan kalau dia punya harta, dia akan menjagai harta. Ini saya berapa kali menyampaikan di sini. Tetapi memang mencari ilmu dengan harta. Karena orang bisa mencapai doktor dan lain sebagainya, itu dengan harta yang dia peroleh atau ada orang yang memberikan fasilitas padanya, sehingga dia termasuk orang yang dapat memperoleh ilmu dengan ketinggiannya. Sebab apa? Harta. Jadi kesimpulannya, harta itu diatur oleh ilmu sampai mencapai gelar-gelar, ya, apa yang didapati dari pengalaman ilmu yang didapatinya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulai saat ini. Hendaknya kita, ya, yakni mempunyai teman bergaul adalah orang yang mempunyai agama, karena dialah cerminan kita. Salah satu diantaranya istri kita. Istri kita. Kita boleh mengatakan kepada istri kita, wahai istriku, kalau abang lagi kelihatannya yakni futur, patah semangat, berikanlah semangat untuk agama. Agama apa? Misalnya agama mengajarkan kita membaca Al-Quran, ya tegurlah abang supaya baca Al-Quran. Tegurlah abang supaya banyak sholat sunnah. Tegurlah abang supaya banyak sholat sunnah atau puasa sunnah atau yang lain-lainnya. Nanti suatu saat dia futur, kita pun akan bisa mengingatkan dia. Kenapa? Karena agama nggak boleh nafsi-nafsi, nggak boleh sendiri-sendiri. Sebab Allah naskan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian atas perbuatan baik dan jalan menuju takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, kalau ada rasa perbuatan dosa yang mau dilakukan oleh kita, ya kita minta diingatkan oleh kawan kita. Kalau kawan kita ada perbuatan dosa yang mau dikerjakan olehnya, ya kita jangan ya untuk membiarkan dia berbuat dosa. Kenapa? Ya karena kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak saling tolong menolong atas perbuatan dosa. Karena dosa itu perbuatan yang tidak enak dilihat, tidak enak dirasa, dan
nggak pantas ya dilakukan, apalagi diucapkan. Jadi ikhwan fillah, a'azzani Allah, rahimani wa rahimakumullah. Maka usahakan ya, upayakan semua yang kita lakukan adalah agama, terutama kawan-kawan kita, karena ia merupakan cerminan kita dalam hidup. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-mu'minu mir'atu akhi, atau al-mu'minu yakni mir'atul mu'min, yakni mukmin itu cerminan saudaranya. Orang mukmin itu cerminan saudaranya. Dengan kemukminannya itu menjadi cerminan kita. Kalau dia berlaku dengan amalan apa yang dilakukan dari kemukminannya, itu saudara kita. Kalau dia ngingetin, dia nasehatin, dia memberitahu, dia memberikan pemahaman, selama apa yang didapatinya dari sebab kemukminannya dari kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah cerminan kita. Jadi kalau kita dikasih tahu atas kesalahan kita, ya nggak boleh marah kita, ya nggak boleh kita memilih ya cara-cara yang lain kecuali apa yang telah disampaikan olehnya. Jadi ikhwani fiddin, azanillah, rahimani wa rahimakumullah. Seperti sholat misalnya, ini sholat, ya sholat itu kalau dalam cerminan orang-orang beragama, bagaimana ketika berjamaah? Ya harus rapat, kecuali di saat seperti ini, ya mengikuti protokol kesehatan. Ya, tapi kalau memang ada upaya, ada usaha, ya karena dengan alasan tertentu berdasarkan agama, enggak, saya sudah pakai masker kok. Yang penting saya tidak bawa virus, ya di antara kita. Enggak mungkin kaki sama kaki bawa virus. Karena virus datangnya dari mana? Ya, dari mulut-mulut kita. Kita sudah pakai apa? Masker. Misalnya, ini misalnya, kita rapat, ya, tidak mengatur jarak. Ya nggak apa-apa. Atau misalnya juga, ya sudahlah, karena kondisi sekarang ini harus mengikuti protokol kesehatan. Ini terjadi khilaf di antara ya para asatidzah kita yang mereka sampaikan. Ya, yang namanya khilaf itu ada dalil. Yang nggak boleh beramal tanpa dalil. Ya harus mengatur jarak seperti yang ada ini. Ya nggak apa-apa. Yang penting tetap kita berjamaah. Ya, yang penting tetap kita berjamaah, menjaga ukhuwah, menjaga teman. Ya, karena teman itu cerminan agama dan apa yang disampaikan agama, bukan kira-kira agama. Satu mengatakan ya kita mengikuti protokol kesehatan. Satu lagi mengatakan enggak, ya kita sudah ditemukan 10 hadis lebih tentang rapat dan lurus. Ya sudah kita jaga apa yang kita lakukan. Ini namanya apa? Khilafiyah. Apa khilafiyah? Khilafiyah itu ada dalil. Ya, khilafiyah ada dalil. Tapi kalau bid'ah tidak ada dalil. Kita mau ambil yang ini, tafadhol. Kita mau ambil yang itu, silahkan, selama ada dalil. Enggak kita khawatir, ya kita harus mengikuti protokol kesehatan. Ya enggak apa-apa, boleh. Ya, yang penting kita tetap berjamaah. Yang penting kita tetap berjamaah. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan hal ini. Semoga COVID pandemi 19 ini berakhir. Ya, supaya kita kembali lagi rapat, lurus, menempelkan kaki kita dengan kaki kita, pundak kita dengan pundak kawan kita, ya agar sempurna sholat yang kita kerjakan. Namun di saat seperti ini masih riskan dan masih sangat ya sungguh prihatin dari keadaan. Namun alhamdulillah ya kita masih bisa tetap melaksanakan ya sebagai usaha dan upaya berjamaah kita di masjid-masjid, khususnya di masjid yang kita cintai ini. Ya ini merupakan alhamdulillah, dan kita ucapkan kepada pemerintah yang memberikan prioritas untuk masjid yang kita cintai ini untuk tetap berjamaah, kita ucapkan jazahumullahu khaira. Semoga Allah balas kebaikan mereka. Ya karena kita memang
selalu berusaha untuk mengikuti agama, kecuali kalau ada di antara kita yang sudah terkena positif, ya kita menyadari diri, ya tidak boleh membuat bahaya dan tidak boleh membahayakan. Ya, oleh karena itu alhamdulillah, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya agar kawan-kawan kita yang hadir di masjid yang kita cinta ini semua Allah berikan kekuatan imunnya hingga menjadi orang yang selalu sehat dan selalu makmurkan masjid-masjid yang kita cintai, khususnya Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada masalah pergaulan. Ya, pergaulan itu memang Allah naskan dalam Al-Qur'anul Karim. Kita ditekankan kepada orang-orang yang membawa kepada agama. Sebab kalau pergaulan tidak diajak kepada sebuah agama, itu nanti kita akan menyesal di hari kiamat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan. Ini surah yang tadi dibaca oleh imam, ya. Ayat 27, 28 dan 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yaghuddu zalimuna ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kata ayat ini, dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya. Orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Ia berkata, yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seraya, ya, aduhai atau kiranya aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya laitani lam ittakhid fulanan khalila. Tetapi celakalah, aku dahulu telah mengambil si fulan, ya, sebagai apa? Yakni sebagai kawan. Dahulu di dunia menjadikan sebagai kawan, ya, menjadikan kawan saya yang saya pegang, ya, khalila, itu menjadikan saya orang yang celaka. Laqad adallani an dzikri, dan telah menyesatkan aku dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ba'da idja'ani, sesudah datang kepadaku satu apa yang telah datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Kata ayat ini, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil ayat ini menjadikan satu hikmah yang besar sebagai tahdzir, peringatan buat kita. Jangan kita mengambil orang-orang yang menyesatkan kita dari jalan Rasulullah Subhanahu wa taala. Jangan. Jadikanlah orang-orang yang menjadikan kita mengajak kepada Allah dan Rasul. Karena ada dalam surah lain Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada saat muka mereka dibulak-balikan di dalam api neraka. Ya, mereka yang dibulak-balikan di api neraka berkata, yaqulu ya laitani, ya, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada saat muka mereka dibulak-balikan di dalam api neraka, mereka berkata, yaqulu ya laitani, wahai Tuhanku. Ya, dalam kepanjangan ayat, subhanallah, ya, mereka minta agar orang yang menyesatkan aku diberikan satu kesesatan dengan kesesatan yang lebih besar.
Ya, sekiranya aku mengikuti apa yang Allah tunjuki, niscaya aku tidak akan sesat. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ikhwani fiddin azani Allah rahimani wa rahimakumullah. Mulai saat ini dan seterusnya kita berkawan kepada orang-orang yang mempunyai ilmu, karena ilmu itu akan menghantarkan keselamatan kita. Sampai Allah berfirman, yaitu dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal asi. Bersabarlah dirimu terhadap orang-orang yang selalu menyeru kepada Rabb kalian, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Yuriduna wajhah, yang mereka itu selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turiduna zinatal hayatad dunya, dan jangan kalian palingkan, yakni wajah kalian atau pandangan kalian kepada orang yang hanya ingin menikmati kehidupan dunia. Jangan, ya, karena dunia ini sementara, fana, tidak selama-lamanya. Dan Allah katakan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kau taat kepada orang-orang yang hatinya selalu lalai, ya, kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattaba hawahu, dan selalu mengikut hawa nafsunya. Dan kata Allah wa kana amruhu furata, ya, kata ayat tersebut bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang telah melewati batas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu berusaha, berupaya untuk menjadikan apa yang kita lakukan, ya, di permukaan bumi ini, khususnya di keluarga kita, di masyarakat kita, di bangsa dan di negeri kita, ya, sebagai usaha dan upaya untuk agama yang kita cintai. Karena, ya, agama ini akan memberikan keselamatan. Kenapa? Karena kata Nabi, ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Dan kita ingin, ya, akhir daripada kehidupan kita mendapatkan daripada husnul khotimah. Karena orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah itu, kata para ulama, ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Dengan sabda Rasulullah SAW dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi 'abdihi khaira ista'malnahu." Kata Nabi SAW, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba dengan husnul khotimah, ya, ista'malnahu, niscaya orang tersebut mengamalkan satu amalan. Amalan apa? Amalan kebaikan. Kenapa? Karena Allah menginginkan khaira, satu kebaikan. Begitu dengar para sahabat terhadap sabda Nabi yang mulia ini, sahabat bertanya, qalu kaifa yasta'milhu, bagaimana ia bisa beramal tentang kebaikan tersebut, wahai Rasulullah? Qal, Nabi yang mulia menjawab, yuwaffiqhu li'amali salih qabla mautihi. Dia ittifaq dengan amalan-amalan yang soleh sebelum ia meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Jadi ikhwani fiddin azani Allah, karena memang kebaikan itu Allah yang punya, dan Rasul yang menjelaskan, kita berusahalah untuk mendapatkan apa-apa yang Allah janjikan dan Rasulullah SAW sabdakan, agar kita, yakni, berada pada jenjang-jenjang terakhir untuk mendapatkan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Karena kalau orang yang dapat husnul khotimah, yaitu mati dalam kebaikan, akhir daripada kehidupannya baik, sholatnya baik,
ya puasanya baik, baca Qur'annya baik, kemudian ittiba'nya juga baik, dan apa yang diamalkan baik, ucapannya baik, semuanya baik. Ya, apa yang dia lakukan dari semua yang dia laksanakan, jika tidak baik, dia tinggalkan. Karena hal itu merupakan sesuatu yang dia sesali. Maka itu jamaah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam mengakhiri apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, agar kita semua mendapatkan teman yang baik, sehingga di akhir-akhir hayat kita ya kita ada yang mengingatkan dari kebaikan-kebaikan yang ada padanya maupun yang ada pada kita selama itu baik, sehingga kita mendapat keadaan husnul khatimah. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.